Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil Mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila qabrihi. Thumma ila hadratin ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين والجميع الملائكة المقربين ثم إلى حضرة أهل القرآن والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأعلام رضي الله عنهم ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام في هذه القرية وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة جميع أولياء الله الكرام من مشارق الأرض ومغاربها من برها وبحرها وأصولهم وفروعهم ونخص خصوصا سلطان الأولياء العارفين سيدنا الشيخ أحمد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم ويعلي درجاتهم وأجدنا بمددهم وأقدر علينا وإذ كرامتهم شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأصدقائنا وقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة جميع أهل القبور ممن جلس في هذا المجلس. Sebutkan ahli kubur masing-masing. ثم إلى حضرة الروح. وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم وجعل الجنة مثواهم شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
من أمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم حسن مقاصد من جلس في هذا المجلس sebutkan hajatan masing-masing Allahumma sholli ala Allahumma inna ya Allah اللهم حسن مقاصدنا وقض حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة ببركة آيات القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك النبي الكريم وببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Al-Mukarramun seluruh pengurus UKM Musola Al-Furqan, khusus kepada UKM Bapak Fatih, seluruh para guru kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, terhormat guru kita Bapak Ustaz Haji Sunata, Bapak Ustaz Abdul Musim, Bapak Ustaz Kamaludin, Ustaz dan para asatidz lainnya, seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan Allah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan di majelis Al-Quran, melanjutkan tasbih Al-Quran. Dan terima kasih atas doa-doanya. Semalam jam 8 saya sampai rumah Depok. Kalau dibilang capek, ya capek banget, karena nyetir sendiri, melek sendiri, pincet gas sendiri, nyetirnya juga sendiri, Pak. Tapi alhamdulillah demi Al-Quran, saya pikir masa baru dibuka udah libur gitu kan. Sudah hari kita paksakan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Al-Quran. Kita lanjutkan tasmi'an Al-Quran. Kita sudah mulai surah Al-Baqarah. Sekarang kita masuk ayat 28 ya. 38. Silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 28. Kalau tadi disampaikan oleh Ustaz Kamaludin, semoga putaran kedua bisa khatam 7 tahun gitu ya. Misalkan 7 tahun, sehari juga khatam Bu. Kalau sanggup nyerahnya. Karena tradisi kita waktu mondok itu baca Quran itu sebelum Quran itu biasa. Jadi habis subuh jam 8 break, sarapan, lanjut lagi.
dulu istirahat latih lagi, setengah 3 selesai 30 juz. Tapi saya jamin Bapak Ibu nggak bakal sanggup nyimak, nggak bakal sanggup. Pak, itu orang-orang khusus, kelojotan nanti bakal. Kita nikmatin saja setiap prosesnya, setiap pertemuan kita nikmatin sehingga kita benar-benar merasakan sensasi setiap huruf, setiap ayat yang kita baca. Kalau kita diburu-buru gak cukup hafal, malah gak enak. Ya, nah, kita nikmatin. Kalau tahun ini 9 tahun, dibikin 10 tahun ya gak apa-apa gitu. Pokoknya khatam, begitu khatam balik lagi, khatam lagi, balik lagi sampai kapan? Sampai Allah memisahkan ruh dan jasad kita. Husnul khotimah. Baik, udah ketemu ayatnya? 38 Pak. 38. Iya. Ya, surah Al-Baqarah ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Jamaah yang dirahmati Allah, pada ayat Al-Baqarah ini Bapak Ibu naik beberapa ayat. Di situ Allah memberikan sebuah sindiran tegas buat kita semua. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Kita jadi orang jangan ngomong doang,
Kesimpulannya begitu, Bapak. Kita jadi orang jangan omong. Atamuruna an-nasa bil birri. Bagaimana mungkin kalian menyuruh manusia berbuat baik wa tansawna anfusakum sementara kalian melupakan diri kalian sendiri. Nyuruh orang sholat ternyata dia tidak sholat. Nyuruh orang ngaji ternyata tidak ngaji. Kata Allah, afala ta'qilun. Kamu punya akal gak sih? Nah, kira-kira begitu, Pak. Kalau diberikan terjemahan bebas begitu. Afala ta'qilun. Kamu punya akal gak sih? Makanya kalau ada orang tua nyuruh anak ngaji, malah anaknya, malah bapaknya nonton TV. Itu berarti bapak gak punya. Nyuruh anak sholat kamu sholat, malah bapaknya main handphone. Itu berarti bapaknya gak punya. Pokoknya ragu-ragu gitu ya. Berarti bapaknya gak punya. Ya udah gitu. Begitu kok. Ya. Itu segera tegas ke kita semua. Yang kedua, Bapak turun lagi. Sholat 5 waktu. Berat apa ringan? Berat apa ringan? Dibilang ringan, ternyata banyak saudara kita di luar sana yang belum mau sholat. Betul. Dibilang berat, di mana beratnya? Cuma 4 rakaat. Untuk berapa menit? 5 menit sudah top. Kelamaan merokok Haji Samsu. Haji Samsu bisa 10 menit sebatas. Jadi kalau dibilang berat, di mana letak berat? Tapi disitulah ditegaskan oleh Al-Quran, wa innaha lakabirah. Sholat itu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang bisa khusyuk di dalam sholatnya. Kalau dia bisa menemukan kekhusyuan di dalam sholatnya, maka dia akan merasakan sholat itu sebuah sensasi kenikmatan yang selalu dirindukan. Setiap dia sholat nikmat, setiap dia dengar adzan, alhamdulillah sudah masuk waktu sholat. Tidak kayak orang sono. Kalau dia merasa berat, dengar adzan bukan alhamdulillah, udah ada lagi baik. Ya benar, ya ada. Makanya ketika kita merasa berat untuk sholat, berarti yang perlu diperbaiki bagaimana agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Nanti secara otomatis sholat itu menyenangkan, sholat itu mengasyikkan, sholat itu sesuatu yang luar biasa. Jadi cara menemukan kedamaian seorang muslim itu harusnya di dalam sholat. Kalau ada orang muslim tidak merasa damai di dalam sholatnya, buru-buru, ya, tergesa-gesa, kesel, itu sebuah kesalahan di dalam keimanan. Orang muslim justru menemukan kedamaian ketika mancing doang. Bapaknya begitu, Pak. Kalau mancing damai, giliran sholat kesel mulu bawaannya. Itu berarti imannya dipertanyakan. Karena muslim yang sebenarnya itu akan menemukan kedamaian di dalam sholat. Kalau kita nggak merasa damai, berarti ada yang salah dalam keimanan kita. Itu diperbaiki. Nah, lanjut ayat berikutnya. Ya Bani Israel اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم عند بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Jemaah dirahmati Allah, kaum yang paling dimanjakan Allah itu Bani Israel. Namun kaum yang paling ngeyel ya juga Bani Israel. Dan kaum yang paling dilaknat juga kaum Bani Israel. Yang pertama, apa bukti Bani Israel itu dimanjakan? Hanya kaum Bani Israel yang pernah diberikan makanan langsung turun dari langit. Itu hanya Bani Israel, Pak. Langsung turun dari langit, Pak. Gak pakai proses masak, nanam, masak dulu, enggak. Langsung turun dari langit, langsung siap makan. Dan itu hanya diberikan pada kaum Bani Israel. Bagaimana gak manja coba? Yang lain enggak, yang lain butuh proses. Nanam padi dulu, nunggu sekian bulan, baru dipanen, baru diproses jadi makanan. Itu enggak. Dan yang paling ngeyel ya juga Bani Israel. Paling ngeyel, paling suka bantah, hobi berbuat maksiat, disuruh jangan tengok kanan, malah nengok. Bapak pernah lihat iklan di pinggir jalan, jangan tengok kanan, jangan. Pernah lihat? Pernah. Bapak nengok kanan nggak? Enggak. Lainnya itu Bani Israel begitu, Pak. Bani Israel itu begitu bilangin Allah, kamu jangan kesini ya. Kata dia penasaran, kita coba yuk. Nah itulah Bani Israel. Kalau Bapak ada iklan pinggir jalan, jangan tengok kanan, kok Bapak malah nengok. Nah, itu benih-benih Bani Israel. Yang bikin. Saya nggak mau, Pak. Suruh jangan tengok, ya udah jangan tengok. Tapi itulah psikologis dasar manusia itu selalu pernah salah. Tapi kita harus punya batasan. Kalau itu perintah dari Allah dan Rasul, nggak usah pakai penasaran. Jadi yang ada sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Sampai di situ akhirnya Bani Israel melakukan sebuah kesalahan besar. Apa kesalahannya? Yaitu ketika ditinggal Nabi Musa untuk berkholwat selama 40 hari, bukannya masih taat. Baru 40 hari loh Pak ditinggal Nabi Musa, berubah langsung menyembah yang namanya sapi, dijadikan sebagai Tuhan. Itu dosa terbesarnya. Akhirnya proses pertaubatannya adalah harus membunuh, faqtulu anfusakum, membunuh dirinya sendiri. Nah, ini syariat Nabi Musa, Pak. Kalau ada orang berbuat dosa besar, pengen tobat, syariat Nabi Musa harus bunuh diri.
Kalau syariat Nabi Muhammad malah nggak boleh. Kalau pengen tobat kok bunuh diri, ya malah tambah dosa itu. Tapi kalau syariat Nabi Musa, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum. Bunuh dirimu. Kalau memang benar-benar tobat dari dosa besar, harus berani bunuh diri. Makanya alhamdulillah kita nggak jadi umat Nabi Musa. Coba kalau jadi umat Nabi Musa, banyak yang hidup, banyak yang mati. Yakin banyak yang mati. Dosa besar biasa, mabuk, iya, zina, iya, insyaallah. Semoga Allah kuatkan kita semua. Kita lanjut yang berikutnya. Wa in kuntum ya Musa lan nu'mina laka wa in kuntum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra jahratan fa'akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wa dhallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna was-salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Nah di sini loh Pak, yang saya sampaikan bagaimana orang Bani Israel itu ngeyel, banyak tanya, terus selalu pengen tahu yang berlebihan. Sampai ada bahasa, wahai Musa, kami tidak mau beriman hatta narallaha jahra, sehingga kami mampu melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Kan sombong itu Pak. Kalau bahasa kita sombong. Ada bahasa lebih kasar nggak Pak? Ya kurang ajar kan. Saya nggak mau beriman sampai aku bisa melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Memang Allah teman. Memang Allah tetangga kita, mau pakai lihat pakai mata. Fa'akhadhatkumus sa'iqah, langsung disambar petir, mati Pak. Lalu begitu sudah mati, Allah hidupkan lagi tuh orang. Dengan dihidupkan, siapa tahu bersyukur, beriman, enggak ngeyel lagi. Itulah Bani Israil. Sudah diampuni, masih begitu lagi. Terus berikutnya, ayat itu juga menjelaskan bagaimana Allah memanjakan Bani Israil dengan memberikan rezeki dari langit, yaitu berupa manna wassalwa. Manna wassalwa. Kalau manna itu berupa semacam roti, tepung. Kalau salwa itu daging. Ada yang menyebut dalam tafsir itu daging burung turun dari langit, datang tinggal makan sepuasnya. Enaknya ya luar biasa, karena itu bagian dari rezeki di surga diturunkan di bumi. Tapi walaupun begitu, ya tetap aja berbuat dolim. Sampai sekarang yang namanya Bani Israel, kaum Israel penjajah Palestina ya sama, itu mereka keturunan ya Bani Israel yang sekarang ini. Walaupun beda, tapi itu keturunan. Jadi karakteristiknya seperti itu, ngeyel, susah dibilangin, serakah, rakus, dolim. Itulah Bani Israel. Tapi dinyatakan oleh Allah, orang paling cerdas itu keturunan Bani Israel. Orang paling cerdas keturunan Bani. Nah, Bapak bisa lihat itu. Orang-orang Bani Israel itu biasanya cerdas. Dan kebanyakan Nabi itu keturunan Bani Israel. Kebanyakan. Makanya ada sisi bagus, sisi tidak bagusnya. Jadi kita doakan saudara kita di Palestina diberikan kemenangan, kemerdekaan, kedamaian. Amin. Lanjut ayat berikutnya.
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Jemaah yang dirahmati Allah, sampai akhirnya bagaimana Nabi Musa menunjukkan kemujizatannya ketika mereka mengalami paceklik panjang, kemarau panjang yang luar biasa, nggak ada tumbuh-tumbuhan, semua mati, binatang mati, tumbuhan mati. Kalau kita kemarau tapi masih mending kan Pak, masih mending, artinya mending, tumbuhan masih ada, setu masih ada airnya kan, masih ada. Ini luar biasa, udah benar-benar paceklik. Akhirnya Allah tunjukkan kemujizatan Nabi Musa, yaitu dengan memukul sebuah batu yang memancarkan 12 mata air. Yang mana air ini kalau diminum tidak hanya menghilangkan dahaga, tapi membuat kenyang sebagaimana orang makan. Sehingga air ini benar-benar memberikan kehidupan yang luar biasa kepada kaum Bani Israil dan seluruh alam saat itu. Apakah mereka terus bersyukur? Enggak, orang Bani Israil enggak. Terima kasih ya Allah, enggak. Tetap aja ngeyel, keras kepala, ya itu Bani Israil. Makanya jangan seperti Bani Israil. Kalau dibilangin orang tua, dibilangin guru, jawabannya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau Bani Israil enggak begitu Pak. Bani Israel sami'na wa asoyna, kami dengar, kami maksiat, kami dengar, kami langgar. Sami'na wa asoyna itu Bani Israel, semboyannya begitu. Kalau kita enggak, sami'na wa ata'na. Lanjut ayat berikutnya. Wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون
صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Jamaah yang dirahmati Allah, ini salah satu bukti ketidaktaatan Bani Israil. Dibilangin kalau hari Sabtu kumpul bareng ibadah. Jadi hari besar, hari istimewanya Israel itu Sabtu. Yahudi itu Sabtu. Jadi Yahudi itu Bani Israil. Kalau hari istimewanya Nasrani itu Ahad. Kalau hari istimewanya umat Muhammad itu dibilangin kalau Sabtu jangan kerja, jangan mancing. Jadi orang sana tuh kerjanya mancing, Pak. Emang dia dekat laut, dekat pesisir, kerjanya mancing. Dibilangin kalau hari Sabtu kumpul, mungkin bahasa kita Jumatan. Ternyata licik-licik juga. Jadi dia dari hari Jumat itu udah masang tanggok, kalau orang bilang. Masang apa? Tanggok ya? Jaring. Apa di sini sebutannya? Ya, tanggok. Masang jaring hari Jumat. Sabtu dia nggak mancing. Emang pancingnya udah ditaruh di hari Jumat. Begitu udah selesai proses ibadah hari Jumat, jadi selesai itu baru dia ngambil tuh ikannya. Udah ngumpul semua kan itu ikan. Artinya di sini sisi kelicikan orang Bani Israel. Memang Sabtu nggak mancing, tapi hari Jumat dia udah pasang mancing, pasang garam, pasang tamu segala macam udah dipasang pada hari Jumat. Itu licik, namanya nggak taat secara totalitas, masih ada kelicikan. Begitu selesai ibadah hari Sabtu, mereka rame-rame ke laut, nggak mancing, cuma ngambil ikan, gitu doang, Pak. Akhirnya dikutuk oleh Allah, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kamu monyet. Jadi apa, Pak? Monyet, qiradatan khasi'in, monyet-monyet yang celaka. Kalau hukum ini diterapkan kepada umat Nabi Muhammad, kira-kira banyakkan manusianya apa monyetnya? Pas hari Jumat tuh loh, Pak. Orang disuruh Jumatan, masih ada yang bawa angkot, masih ada yang masih mancing, masih ada di tempat kerjaan, ada disuruh Kira-kira banyak manusianya, banyak monyetnya. Untungnya kita enggak umat Nabi Musa. Kalau umat jadi Musa, pulang-pulang suami ibu jadi. Lalu itu terjadi, kunu qiradatan khasi'in. Apakah mereka taubat? Enggak. Tetap aja nanti nakal lagi. Itu Bani Israil. Makanya ini pelajaran diangkat ini dari pelajaran kita itu karakter
kita, watak kita jangan seperti watak Bani Israel yang taat. Kalau taat ya totalitas, nggak usah pakai ngeyel, nggak usah pakai nawar, nggak usah pakai disiasati, nah itu nggak usah. Kalau udah bilang Jumatan ya sami, nah waktu ini Jumatan. Ngaji, ya ngaji gitu loh. Jadi ya usah pakai disiasati. Nah kita lanjut. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا musallamatun la syiyata fiha. Ya betul. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu ya'malun. Sama yang dirahmati Allah, ini ayat yang menegaskan tentang bentuk kengeyelan Bani Israel. Semakin banyak bertanya, justru akan semakin memberatkan diri sendiri. Jadi kasusnya adalah ketika ada salah satu pembesar Bani Israel mati terbunuh. Pengen diungkap siapa pelaku pembunuhnya. Maka karena masih ada nabi, mereka bertanya kepada nabinya. Langsung turun wahyu. Wahai Musa, perintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi kalau ingin mengungkap siapa pelaku pembunuhan. Kan harusnya selesai. Kalau dia mau taat gak ngeyel kan gampang, tinggal nyari sapi sembelih selesainya. Tapi Bani Israel gak pakai nanya. Ya Musa mahi, wahai Musa, sapi yang bagaimana? Awanun bikrun faridu wala bikrun. Sapi yang bagaimana? Yang janda apa yang gadis? Pakai nanya begitu. Bikron itu gadis, awanun itu janda. Bapak pilih janda atau gadis? Pakai nanya begitu. Akhirnya dijawab kan, pilih yang gadis. Makin berat, makin bertanya, syaratnya makin berat. Dia cari itu sapi yang gadis yang belum pernah hubungan badan, belum pernah berzina. Kan susah. Udah gitu apa terus berhenti? Enggak, nanya lagi. Wa Musa malauluha, bagaimana warnanya? Sapi kok pakai ditanya warnanya? Akhirnya karena bertanya ya dijawab oleh Allah. Warnanya safra'un faqi'un launuha tasurrun nazirin. Warnanya yang kuning keemasan. Setengah mati mereka nyari sapi yang kuning keemasan. Salah siapa? Salah dia sendiri pakai nanya.
Mesti kan tinggal cari sapi, potong, selesai. Pakai tanya warna itu jawab kuning keemasan, tasurun nadirin, siapapun yang melihatnya pasti senang. Wah, setengah mati mereka. Apakah terus berhenti? Enggak, pakai nanya lagi. Ya Musa, kami masih belum jelas sapi yang bagaimana, yang dipekerjakan atau yang tidak dipekerjakan. Pakai nanya begini. Dijawab oleh Allah, la jadul tutirul ardu wa la tasqil hausa. Sapi yang tidak pernah bekerja, tidak pernah dibuat bajak sawah. Ini sapi rumahan terawat. Sampai mati ya, mereka cari itu. Bahkan digambarkan wa maka yafalu, hampir-hampir mereka tidak bisa mengerjakannya karena syaratnya susah. Yang bikin susah siapa? Diri sendiri. Makanya bapak kalau pulang kerja, istri ke WA, Pak, kalau pulang bawa oleh-oleh ya, jawab aja oke, udah gitu doang. Gak usah pakai nanya. Apaan mah ribet nanti urusannya. Jelas Pak? Ibu juga begitu. Saya ajarin ya ibunya. Kalau tiba-tiba pagi-pagi suami bilang, "Mah, bikin dadar." Oke, udah gitu aja Bu. Gak usah pakai nanya, pakai cabai ya. Malah ribet nanti. Iya pakai bawang nggak? Pakai ribet. Gak usah pakai nanya, minta dadar, udah bikin ibu sebisanya, selesai. Jelas? Begitu caranya. Makanya bundanya kalau bilang, ayah bawa kalau pulang bawa oleh-oleh, siap. Udah gitu kan? Gak pakai nanya. So, kalau nanya panjang urusannya. Oke, gitu aja. Dapat perintah dari Allah, kamu sholat ya? Ya, gak usah pakai nanya. Kenapa kita harus ruku? Kenapa pakai nungging segala? Kamu Bani Israel itu namanya. Udah sambillah wa ata'na. Begitu saja. Sudah selesai waktunya. Cukup Pak ya. Sama-sama mau buruk rasanya tadi. Ditanya yang berapa itu? 71. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan mendatang. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.